Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi apa-apa yang dilarang Allah dalam kehidupan ini. Semoga hendaknya kita yang berhadir tempat yang mulia ini termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada di Jumat yang keempat di tahun 1442 Hijriah. 23 hari kita berada sudah di bulan Muharram 1442 Hijriah. Itu tandanya Allah Ta'ala masih menitipkan kita amanah. Berbagai amanah yang dititipkan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan ini, yang diharapkan ke depan bagaimana amanah-amanah yang dititipkan oleh Allah Ta'ala ini mampu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti setiap apa yang diberikan Allah, setiap apa yang dititipkan Allah pada saat sekarang ini di kehidupan di dunia ini pasti akan dipinta oleh Allah pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyah. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin, setiap amanah akan dipinta pertanggungjawabannya di mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Senada dengan hal tersebut, marilah kita simak sejenak kesempatan khutbah kali ini. Marilah kita lihat di dalam buku The Creed of Umar. Ini merupakan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua ke depan. Mudah-mudahan nilai-nilai yang terkandung dalam kisah ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Diceritakan suatu hari Khalifah Umar bin Khattab menyewa seekor unta untuk tunggangan bersilaturahim ke rumah salah seorang sahabatnya. Lalu di tengah perjalanan tanpa disadari, serban Khalifah Umar bin Khattab tersangkut di pohon dan jatuh. Ketika diberitahu bahwa serban beliau jatuh, maka Khalifah Umar pun menghentikan untanya. Kemudian beliau turun dan berlari untuk mengambil serban yang jatuh tersebut. Kemudian kembali ke untanya. Melihat tingkah laku Khalifah Umar bin Khattab, pemilik unta yang kebetulan di situ, memberikan saran, "Wahai yang mulia, kenapa tidak Anda putar saja balik unta itu menuju serban, sehingga Anda tidak perlu turun dan berlari menuju tempat di mana serban itu jatuh?" Mendengar perkataan tersebut, Khalifah Umar pun menjawab, "Aku menyewa unta ini, aku gunakan untuk bersilaturahim ke rumah sahabatku. Tidak ada perjanjian atau akad sebelumnya aku putar balik unta ini untuk keperluan-keperluan yang lain." Mendengar jawaban Khalifah tersebut, pemilik unta bertanya lagi, "Kalau begitu, mengapa Anda tidak menyuruh saya sebagai rakyat kepada khalifahnya untuk sekedar mengambil serban yang jatuh?" Khalifah Umar pun menjawab, "Serban ini milikku, bukan milikmu. Bukan milikmu. Apakah engkau menyangka bahwa jabatan khalifah itu punya wewenang untuk menyuruh-nyuruh rakyatnya melakukan sesuatu yang tidak ada hubungan dan kaitannya terhadap tugasmu?" Maka pemilik unta tersebut kemudian terdiam. Kaum muslimin sidang jamaah rahimahullah. Begitulah karakter seorang pemimpin sejati, seorang Umar. Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua. Dari kisah singkat ini ada beberapa hal penting yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, seorang pemimpin itu hendaknya menjaga amanah dan menepati janji. Menjaga amanah ini sangat berat. Amanah ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus
kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemimpinnya. Untuk menjaga amanah bukan perkara yang sangat mudah, tetapi harus dan dipertanggungjawabkan di mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah Umar memberikan contoh sederhana untuk menjaga amanah dengan tidak menggunakan unta yang disewanya itu untuk keperluan-keperluan yang lain, hanya untuk mengantarkan beliau bersilaturahim ke rumah sahabatnya. Walaupun sesungguhnya ketika kita menyewa sesuatu, menyewa mobil atau kendaraan, tentu kita boleh saja menggunakan kendaraan itu semua kita saja, selama masih dalam waktu yang ditentukan. Tetapi Khalifah Umar tidak mau melakukan itu dan tetap menepati janjinya untuk menggunakan unta disewa tersebut sesuai dengan keperluan yang ditetapkan. Selanjutnya yang kedua, jamaah rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita petik adalah pemimpin yang adil itu tidak mau menyusahkan rakyatnya, tidak mau membebani rakyatnya. Karena itu pemimpin yang adil itu akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi kelak di hadapan Allah Ta'ala. Inna ahabban nasi ila yaumil qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adilun wa abghadun nasi ila Allah wa ab'adahum minhum majlisan imamun jahilun. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai di sisi Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya adalah pemimpin yang adil. Orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala dan paling jauh kedudukannya adalah pemimpin yang zalim. Maka Khalifah Umar memberikan contoh yang sederhana. Kalau untuk sekadar mengambil serban yang jatuh, kenapa harus membebani rakyatnya? Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimahullah. Selanjutnya pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari hikmah kisah tersebut adalah hakikat seorang pemimpin sesungguhnya adalah pelayan rakyat. Sayyidul qadim khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Karena pemimpin itu merupakan pelayan, maka harus lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya. Khalifah Umar mengatakan, aku adalah orang yang pertama kali lapar dan paling akhir kenyang. Dia tidak bisa makan dengan enak dan tidur dengan nyenyak ketika ada rakyatnya yang kelaparan. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang amanah. Baik amanah kita sebagai seorang muslim yang harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, maupun amanah-amanah lain sesuai kapasitas dan kedudukan kita dalam masyarakat, seperti sebagai kepala keluarga, sebagai anak, sebagai karyawan, maupun amanah sebagai pemimpin. Inilah yang dapat kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah tersebut kepada ahlinya. Oleh karena itu, mari kita sadari betapa besar ancaman Allah jika kita mengabaikan amanah yang digugurkan di pundak kita. Rumah tangga akan hancur berantakan manakala ayah, ibu, atau anak tidak memenuhi amanah yang telah menjadi kewajiban mereka masing-masing. Masyarakat dan negara juga akan hancur apabila para pemimpin tidak menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya. Tentu hal ini pun akan semakin runyam tatkala ketika rakyatnya pun tidak menjalankan fungsinya sebagai rakyat untuk mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita tentang beratnya mengemban amanah. Suatu ketika sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jadikanlah saya sebagai pemimpin." Maka Rasul pun menepuk pundaknya sambil berkata, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau orang yang lemah dan kepemimpinan itu merupakan amanah. Di hari kiamat nanti merupakan penyesalan dan kesedihan kecuali yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan semua kewajiban di dalamnya." Sidang jamaah rahimahullah, saking beratnya menjaga amanah itu,
Dia membutuhkan orang yang kuat untuk memikulnya. Sungguh kepemimpinan bukanlah sesuatu yang patut kita bangga-banggakan, sebab kelak seluruh telunjuk orang yang kita pimpin akan mengarah kepada kita nanti pada hari kiamat. Maka sekali lagi, amanah itu tidaklah ringan. Itulah sebabnya langit dan bumi menolak ketika akan diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardh wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu, pada hari kiamat kelak, pemimpin yang adil akan dijanjikan dengan berbagai macam keutamaan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa pemimpin adil akan mendapatkan naungan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la yadhillu illa dhilluh. Al-imamun 'adil. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di antaranya adalah pemimpin yang adil. Sebaliknya pula, ketika seorang pemimpin itu berlaku zalim terhadap rakyatnya, bohong dan tidak jujur dalam menjalankan amanah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beragam ancaman yang akan menimpa mereka. Di antaranya adalah yang pertama, dia akan menjadi manusia yang paling dibenci oleh Allah. Yang kedua, Allah menelantarkannya pada hari kiamat dan tidak mengampuni dosa-dosanya. Sebuah riwayat disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alimun syaikhun zanin wa malikun kadzdzabun wa 'ailun mustakbir." 3 orang yang Allah enggan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Dia tidak sudi memandang muka mereka, dia tidak akan membersihkan mereka daripada dosanya, dan bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih. Mereka itu adalah orang tua yang berzina, penguasa yang suka berdusta, dan fakir miskin yang takabur. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah karakter seorang pemimpin yang luar biasa, yang mungkin kita butuhkan pada saat sekarang ini, tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di kota kita Tanjung Balai yang tercinta ini. Ada pemimpin yang diibaratkan seperti Sayyidina Umar, tetapi tentu kita tidak menginginkan itu sekedar wacana dan slogan saja. Semoga hendaknya ke depan di kota kita ini dan berakhir pemimpin-pemimpin yang seperti Umar ini, pemimpin yang amanah, pemimpin yang menepati janji, sehingga mampu mewujudkan negeri ini, kota kita yang tercinta ini, menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita introspeksi, bermuhasabah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan kita, agar sesuai dengan kriteria terbaik berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin yang selalu mengajak ke jalan yang diridhoinya, termasuk bagaimana menerapkan kepemimpinan tersebut di dalam rumah tangga kita masing-masing, sehingga kebaikan akan kembali kepada kita dan untuk kemaslahatan masyarakat, serta memberikan nasihat agar para pemimpin-pemimpin kita dapat melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan memberikan keberkahan dan perlindungan serta menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Demikianlah khutbah kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa